Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Dwi Asha dari Prodi PIAUD semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Bunda Wiwinda MAG. Langsung saja, materi pertama itu ialah perkembangan moral dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan masyarakat. Nah, pembentukan sikap dan penanaman nilai-nilai dipengaruhi berbagai faktor, terutama faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya, walaupun di sekolah guru telah memberikan contoh yang baik, akan tetapi tidak didukung oleh lingkungan yang baik seperti lingkungan keluarga maupun masyarakat, maka penanaman nilai-nilai dan pembentukan sikap akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, pembentukan sikap memerlukan upaya semua pihak, baik lingkungan sekolah, masyarakat, maupun keluarga. Di sini juga terdapat dua pembahasan, yaitu keteladanan dan nilai agama dan moral. Nah, di sini yaitu keteladanan adalah tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti oleh seseorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya. Nah, sehingga orang yang diikuti tersebut disebut teladan. Nah, tapi di keteladanan kali ini yaitu keteladanan pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik, sehingga dapat didefinisikan bahwa metode keteladanan adalah metode pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh teladan yang baik yang berupa perilaku, khususnya ibadah dan akhlak. Terus yang kedua itu adalah nilai agama dan moral. Nah, merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang sangat berpengaruh dalam mencapai pertumbuhan dan tujuan pendidikan. Karena nilai agama dan moral merupakan kemampuan untuk menentukan benar dan salah, serta baik atau buruknya tingkah laku. Nah, sehingga dalam hubungannya dengan tujuan pendidikan nasional adalah dengan memiliki perilaku moral yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama, maka akan tercipta peserta didik yang bermoral sesuai dengan etika dan tingkah lakunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tua dan guru sebagai pendidik yang mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian anak harus didorong untuk menciptakan dan menggunakan keteladanan dan pembiasaan yang baik serta terencana bagi pembentukannya. Nah, sebab anak sebagai rahmat dan amanah dari Allah harus dirawat. Nah, kan anak usia dini adalah golden age atau masa keemasan, yang dimana usia dini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Setelah materi selanjutnya itu perkembangan nilai-nilai agama dan potret esensi dan target perkembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini, hakikat spiritual, kuintil, dan implikasinya. Nah, yang pertama itu perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Nah, konsep dasar perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini ini yaitu mengenalkan anak pada nilai keagamaan yang paling mudah, yaitu mengenalkan anak pada salah satu ciptaan Tuhan sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini yang berada pada tahapan operasional konkretnya. Terus yang kedua itu ialah tujuan perkembangan kepada nilai-nilai agama pada anak, mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan, membiasakan anak agar melakukan ibadah kepada Tuhannya, terus membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama, membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, beriman bertakwa kepada Tuhannya. Terus yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan keagamaan pada anak. Menurut Kurnia 2015, pertumbuhan agama telah muncul ketika anak belum bisa bicara. Sebelum anak belum bisa bicara, anak telah dapat melihat dan mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh orang tuanya. Nah, terus bagian kedua itu potret esensi dan target pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini, hakikat spiritual, dan implikasinya. Di sini terdapat 6 macam, yaitu potret. Nah, potret itu adalah gambaran perkembangan kurikulum di negeri kita yang tidak kejelasannya dari tahun ke tahun. Ketidakjelasan tersebut merupakan indikasi betapa kita kurang adil dalam memperlakukan anak didik terhadap pembentukan kepribadian
dan pengembangan berbagai potensi yang ada pada diri anak. Yang kedua, esensi. Nah, esensi pengembangan nilai keagamaan anak harus menekankan pada aktivitas sehari-hari seperti berpakaian, kegiatan lainnya seperti tidur dan sebagainya. Terus yang ketiga, target. Sasaran yang hendak dicapai pada saat kita akan mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada anak PAUD itu targetnya ada dua pemikiran, bahwa pada hakikatnya anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka ayah ibunya lah yang turut menentukan mau menjadi pemeluk agama apa kelak di kemudian hari. Pada awal kemudian anak yang normal tentu akan melalui tahap tugas pertumbuhan dan perkembangannya. Yang keempat, hakikat spiritual quintet. Secara ilmiah, spiritual quintet yang sering diterjemahkan dengan kecerdasan spiritual merupakan temuan terkini. Pengegas teori ini adalah Dana Zohar dan Marshall. Terus yang kelima itu implikasi spiritual quintet dalam kehidupan anak sebagai individu dan anggota masyarakat. Implikasi spiritual quintet ini dalam kehidupan anak usia dini hanya bersifat pengetahuan awal yang berfungsi sebagai pengingat dan pembatas. Terus yang terakhir yaitu peran guru dalam pengembangan spiritual quintet anak. Guru memiliki peran sebagai stimulator, motivator, dan fasilitator. Materi yang selanjutnya itu adalah hakikat pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Nah, perlu kita ketahui, agama ialah sesuatu sistem keyakinan yang mengandung norma-norma serta nilai-nilai memberikan pengaruh besar terhadap perilaku manusia dalam proses kehidupan nyata. Nah, manusia yang bermoral ialah manusia yang memahami serta mengamalkan isi dari ajaran agamanya. Setiap manusia meyakini akan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama. Secara rinci mengenai berbagai cara yang dapat digunakan dalam menginternalisasikan jiwa keagamaan pada anak usia dini, di sini terdapat beberapa macam, seperti 6 macam, yaitu 1. Keteladanan. Memberi contoh termasuk salah satu cara terpenting di dalam mendidik adalah dengan memberi suri tauladan apabila seseorang anak telah kehilangan suri tauladan dalam diri pendidiknya. Nah, yang kedua itu pembiasaan. Penanaman keagamaan lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga, nasihat. Nah, nasihat ini keutamaan dalam beragama, sebab nasihat juga merupakan ciri keberuntungan seseorang. Harus saling mengingatkan satu sama lain melalui nasihat agar selalu berada di jalan yang benar dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Terus yang keempat, bercerita. Usaha pengembangan nilai-nilai agama menjadi efektif jika dilakukan melalui cerita yang di dalamnya terkandung ajaran-ajaran Islam. Terus yang kelima, menyanyi atau nyanyian. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan gembira. Terus yang keenam itu adalah hadiah. Memberikan dorongan dan menyayangi seseorang anak adalah sangat penting. Dalam hal ini harus diperhatikan keseimbangan antara dorongan yang berbentuk materi dengan dorongan spiritual. Materi selanjutnya itu rancangan kegiatan pengembangan moral pada anak usia dini. Nah, strategi pengembangan nilai-nilai moral itu 1. Ada kegiatan rutinitas. Nah, seperti kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan secara terus-menerus tetapi terprogram dengan pasti. Nah, terus yang kedua, kegiatan terintegrasi adalah kegiatan pengembangan material nilai moral yang disisipkan melalui pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya. Nah, terus yang ketiga, kegiatan khusus. Nah, kegiatan khusus itu pelaksanaan tidak harus dikaitkan dengan pengembangan di bidang kemampuan dasar lainnya, sehingga membutuhkan waktu penanganan khusus dan disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. Terus ada rancangan kegiatan mingguan atau bisa disebut dengan RKM. Adalah langkah pertama
dalam membuat rencana pembelajaran di taman kanak-kanak yang merupakan kajian analisis isi garis-garis besar program kegiatan belajar yang diterjemahkan dalam bentuk format, pengumpulan kemampuan dasar yang dihubungkan dengan tema-tema yang harus diajarkan kepada anak didik. Nah, terus yang terakhir itu adalah rancangan kegiatan harian atau RKH. Nah, adalah rancangan kegiatan untuk satu hari yang merupakan penjabaran dari RKM. Nah, RKH ini harus diuraikan lebih lanjut oleh guru dan mengandung unsur kegiatan kemampuan, media, metode, dan penilaian standar minimal RKH-nya. Terus, RKH ini terdiri dari banyak kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembukaan, terus kegiatan inti, kegiatan istirahat, dan kegiatan penutup. Nah, terus materi selanjutnya adalah nilai agama. Pendidikan nilai agama bagi anak usia dini ini pada saat ini sangatlah penting karena pada era modern ini anak akan banyak menghadapi berbagai pilihan. Terus pengembangan nilai agama. Nah, pengembangan nilai agama sejak dini penting sekali dilakukan dan banyak cara atau metode yang dapat digunakan oleh orang tua dan guru dalam mengembangkannya. Terus teladan yang baik menurut Hidayat 2015, teladanan yang baik itu patut ditiru atau dicontohkan, sedangkan dalam bahasa Arab istilah keteladanan diungkapkan dengan uswah yang artinya penyembuh dan perbaikan. Terus pembiasaan penerapan pembiasaan dalam mengembangkan nilai-nilai agama pada anak usia dini juga sangat baik. Karena jika anak dibiasakan sejak kecil dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai, maka ketika anak sudah beranjak dewasa, sudah terbiasa dan tidak merasa terbebani ketika melakukan kegiatan tersebut. Terus melalui pembinaan akhlak. Nah, anak juga harus dilatih akhlaknya agar meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seorang atau kelompok. Sedangkan akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa anak atau jiwa seseorang yang menjadikan manusia dapat berbuat dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Terus materi selanjutnya itu implikasi pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini di lingkungan lembaga PAUD. Nah, masih tetap itu ada juga moral agama pada anak usia dini seperti nilai keagamaan, perkembangan moral etika, dan nilai-nilai moral lainnya. Terus perkembangan nilai-nilai moral agama ini, pengembangan nilai moral sangat berkait dengan hal-hal yang bersifat emosional. Karena itu perkembangan nilai-nilai atau moral tidak akan terjadi sekaligus, tapi melalui proses. Terus pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak ini dapat dikembangkan melalui metode, yaitu metode bercerita, metode bernyanyi, yaitu metode bersair, metode pembiasaan, dan metode yang paling penting yaitu metode bermain. Karena anak sering bermain, apalagi anak PAUD. Baiklah, materi yang terakhir itu pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Nah, pendidikan agama adalah salah satu media yang bisa membentuk seseorang berperilaku baik. Dengan pendidikan agama akan menciptakan akhlak terpuji anak sehingga dapat memilih perbuatan yang baik dan tidak baik. Nah, terus melalui pembahasan. Nah, nilai agama sangat penting dikembangkan bagi kehidupan suatu bangsa. Hal ini berfungsi untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Karena apabila pengembangan nilai agama diabaikan, maka terjadi pemujaan atau ilmu pengetahuan secara berlebihan dan membuat seseorang menjadi individualis dan egoistis. Nah, oleh sebab itu orang tua atau pendidik penting sekali memiliki pengetahuan mengenai tahap perkembangan anak. Hal ini agar membantu orang tua atau guru dalam mengembangkan perkembangan anak sehingga perkembangan anak dapat berkembang secara optimal dan maksimal. Begitupun dengan perkembangan nilai agama yang merupakan salah satu pengembangan yang memberikan dampak besar bagi kehidupan anak selanjutnya. Karena agama merupakan
pedoman bagi anak dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, orang tua atau guru diharapkan dapat mengembangkan nilai agama anak dengan baik, yang membuat anak mudah untuk memahami atau menerima segala sesuatu tersebut dengan senang hati. Itu menurut Hawati 2017. Tadi itu melalui pembahasan, nah kini melalui pembiasaan. Nah, jadi kegiatan pembiasaan pada anak, terutama dalam mengembangkan nilai agama pada anak, ada baiknya guru dan orang tua saling bekerja sama dengan baik, agar anak menjadi terbiasa melakukan sesuatu kegiatan tersebut tanpa mengenal lingkungan di mana mereka berada. Karena jika orang tua dan guru tidak bekerja sama, maka hal tersebut tidak berjalan optimal dan akan berpengaruh pada anak. Nah, karena jika anak dibiasakan sejak kecil dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan nilai agama, maka ketika anak beranjak dewasa sudah terbiasa dan tidak merasa terbebani ketika melakukan kegiatan lainnya. Bahkan jika anak meninggalkan kebiasaan tersebut, akan merasa ada yang kurang. Pembiasaan yang bisa dilakukan dalam pengembangan nilai agama pada anak usia dini, misalnya berdoa sebelum makan atau sebelum belajar atau sesudah belajar, terus berbaris sebelum masuk kelas dan sebagainya. Hendaknya pembiasaan yang dilakukan kepada anak haruslah konsisten, dan jika anak melanggar maka berilah peringatan. Nah, kalau melalui pembinaan akhlak itu, pembinaan yaitu suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Sedangkan akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa yang menjadikan manusia dapat berbuat dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan, yang mana terdiri dari akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, tujuannya dari pengembangan nilai-nilai agama pada anak ini agar anak tumbuh menjadi seorang muslim sejati, beriman teguh, beramal soleh, berakhlak mulia, dan berguna bagi masyarakat, agama, dan negara. Dan alasan dikembangkannya nilai agama sejak dini karena pada masa dini anak mudah sekali menerima apa yang didengar dan dilihatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penting sekali mengembangkan nilai agama kepada anak usia dini agar tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah, atau untuk mengantisipasi anak, meminimalisir anak dari perbuatan menyimpang, tercelah, dan melanggar norma agama, serta agar anak memiliki sikap toleransi yang tinggi. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengembangkan nilai agama Islam, misal dengan pembiasaan dan melalui pembinaan akhlak. Nah, itulah hasil materi dan penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.